Di dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan mengenai Kristus menjadi visiku. Kristus menjadi visiku. Sebagai umat Kristen, kita tahu bahwa hanya Dia, hanya Kristus yang menjadi visi kita, yang menjadi tujuan daripada hidup kita. Ini juga sama dibagikan melalui surat Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di penjara di dalam Roma. Sekitar pada tahun 60 sampai 62 Masehi, Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, sebuah kota kecil, ya, sekarang di Asia kecil, sekarang mungkin berada di negara Turki. Di sini Paulus ingin supaya jemaat di Kolose, dengan adanya pada saat itu, kita tahu Turki dekat dengan Yunani, ada pengajaran dari Yunani, filsafat dari Yunani, supaya Paulus mengingatkan jemaat Kolose supaya tetap Kristus menjadi visi dari jemaat di Kolose. Kristus yang adalah utama. Jemaat di Kolose sendiri ini bukan didirikan oleh Paulus, tetapi didirikan oleh Epafras, seorang pekerja Injil yang setia. Mungkin di beberapa minggu yang lalu saya sudah membawakan di bagian Kolose pasal 1 bagaimana Kristus yang adalah utama dan Kristus yang adalah yang pertama. Pada hari ini saya akan membahas tentang Kolose 2. Kolose 2 adalah bagian penting surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Bagaimana Kristus harus menjadi visi di dalam hati kita, dan adanya banyak sekali peringatan tentang ajaran palsu yang dapat merusak visi kita dari Kristus. Yang pertama, agar Kristus menjadi visi dari hidup kita adalah kita mencari hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Dia. Mencari hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Dia. Kita buka di Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Pada masa sekarang ini, kita hidup di abad yang benar-benar teknologi sungguh luar biasa. Banyak sekali teknologi yang begitu membantu kita. Salah satunya artificial intelligence. Ada ChatGPT, sekarang ada DeepSeek. Ada pengalaman yang kemarin. Jadi lutut saya ini udah sakit hampir 2 minggu. Nah, sakit hampir 2 minggu. Ya udah saya putuskan saya MRI aja lah. Ya. MRI. Kenapa nih lutut sakit 2 minggu? Ternyata hasil MRI itu ada robekan ligamen, ada robekan ligamen ACL lah, ligamen ACL. Lalu saya menghubungi 3 dokter. Ya. Ada dokter ortopedi 2 sama salah satunya adik saya. Ya, adik saya dokter bedah. Lalu saya telepon, gimana nih? Ternyata dari 3 dokter itu yang paling cepat menjawab adik saya. Wah, langsung dia telepon. Kok gimana lu kok bisa robek ACL lu gitu. Dia telepon. Tapi dia telepon cuman istilahnya lu sih kebanyakan main bola dari dulu. Tidak menyelesaikan masalah. Hanya akhirnya telepon itu cuman lu sih dulu kebanyakan main bola, memang dasar Andrew Rinos tuh Andrew Badak Sunardi, karena dulu main bolanya kenceng kan. Jadi akhirnya cuman dia telepon dokter yang paling cepet, cuman tidak menyelesaikan masalah, cuman ngata-ngatain saya doang. Dua ortoped, 2 dokter bedah lainnya lama menjawabnya. Lama saya iseng. Saya upload hasil MRI itu ke ChatGPT. Langsung keluar ChatGPT.
Ya, apa diagnosisnya, apa terapinya, apa yang mesti dikerjakan setelahnya. Baru nanti setelah beberapa saat kemudian dokter ortoped teman-teman saya baru balas. Oh, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Dan disesuaikan dengan ChatGPT, artificial intelligence, nggak beda jauh. Hampir mirip. Makanya sekarang saya bilang kepada diri saya bahwa wah nih dokter nih nggak boleh ngasal-ngasal kita ngobatin pasien. Karena pasien sekarang gampang, tinggal ChatGPT aja kok keluar semua. Jangan sampai kita dokter juga, saya berbilang kepada diri saya, jangan dokter sampai kalah kepada ChatGPT nanti. Jadi begitu banyak hikmat dari dunia yang bisa banyak membantu diri kita. Bahkan kalau kita di dalam gereja, ada aplikasi sebenarnya yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Jati, aplikasi Rema. Kalau mungkin saudara-saudari bisa mendownload. Aplikasi Rema itu sangat membantu saya juga dalam menyiapkan khotbah. Dia itu bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, ada kode di bawahnya. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasanya, ada kode di bawahnya. Kita bisa klik kode itu, misalnya contoh karisma. Nah karisma itu ada kodenya. Karena kita nggak ngerti nih bahasa Yunani atau bahasa itu, kita klik aja kodenya di bawah, G20 berapa gitu, klik, keluar semua. Bahkan itu bisa menggantikan, saya ingat buku almarhum ayah saya, konkordasi Alkitab itu yang tebal banget. Itu bisa digantikan semua sekarang dengan aplikasi. Aplikasi Gereja Yesus Jati Rema. Jadi dia bisa membantu kita, oh ini mencari ayat ini konteksnya seperti apa, kata dasarnya dari mana, seperti yang misalnya karisma, Dorea, itu kita tahu, oh ya sama-sama nih Roh Kudus, tetapi bisa merupakan Roh Kudus yang merupakan karunia, tapi Roh Kudus yang bisa menjadi janji. Itu semua bisa kita dari aplikasi. Begitu luar biasa zaman sekarang. Tergantung kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Tetapi ketika kita merenungkan begitu banyak masukan alat-alat, tools yang membantu kita, semakin kita bertambah ilmu pengetahuan, semakin kesini banyak inovasi dan teknologi yang kita capai. Tetapi semakin hari manusia semakin kosong. Kalau saya melihat, ya kalau kita ambil data tahun 1950-an, angka depresi, angka ansietas atau cemas enggak setinggi sekarang. Tahun 1980-an, ya di sana di Amerika terkenal dengan America Dreams. Gampang orang hanya melihat mungkin tetangganya kanan kiri depan belakang. Tidak banyak yang bisa mata itu melihat. Hanya mungkin ketemu tetangga depan, ya ke sekolah, ke kerja, ke kantor, ya balik lagi ke rumah, ya ngelihat tetangga-tetangga lagi. Tidak banyak yang dilihat. Tapi sekarang dengan aplikasi yang begitu luar biasa, kita dapat melihat orang di seluruh dunia. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita menjadi kosong. Tidak mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Paulus di sini mengingatkan jemaat Kolose, jangan sampai Kolose jatuh pada pemikiran manusia, hikmat manusia. Karena pada zaman itu juga sama. Jemaat Kolose berada di dalam zaman yang banyak muncul filsuf Yunani, stoikisme dan sebagainya. Dan akhirnya ketika kita terlalu mengandalkan tools tersebut, kita seringkali mengesampingkan
firman Tuhan, mengesampingkan hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Karena godaannya begitu besar. Akhirnya kita sering memakai pemikiran sendiri, pemikiran yang duniawi. Akhirnya kita menimbulkan banyak apa? Banyak argumen-argumen yang kosong. Kita lihat di Kolose 2 ayat 4. Kolose 2 ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hal ini kukatakan supaya jangan memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sekarang kita akhirnya tidak mengandalkan hikmat dari Tuhan, tetapi hikmat dari dunia. Dengan apa? Dengan kata-kata yang indah. Kalau beberapa minggu lalu, penginjil Fabian pernah membawakan tentang firman percaya tapi tidak mengerti. Nggak tahu sudah dibawakan di gereja Yesus Jati Sunter atau belum. Kalau belum berarti saya spoiler. Percaya tapi tidak mengerti. Ketika kita hanya terkagum, terpana terhadap sesuatu hal tanpa tahu isinya, tanpa mengerti apa yang dimaksud, begitu gampangnya kita terpedaya. Begitu gampangnya kita mengandalkan berpaling dari hikmat Tuhan kepada hikmat manusia. Kita lihat di dalam kehidupan diri kita sehari-hari. Seperti halnya mungkin jualan obat, promo influencer. Kita gampang sekali mengikuti arus. Kenapa? Kita tidak mau mencari paham. Kita tidak mau mencari hikmat daripada Tuhan. Kita tidak mau mengerti. Tetapi asal. Dan ada asal kita menyebarkan. Maka sebenarnya ya sekarang ini saya agak sedikit malas untuk berdebat. Ya. Terutama ya saya pernah ya ada jemaat sakit. Jemaat sakit, gula darahnya 500 lebih. Jemaat yang lain ya mungkin dengan maksud yang baik, tetapi kadang-kadang tidak mengerti, tidak mencari hikmat, tidak mengandalkan Tuhan. Bilang kadang-kadang dengan oh ya tante cepat sehat, ada obat herbal yang bagus, bawang putih sama air, suruh minum. Sampai ke saya, gula darahnya 500, kakinya luka, nggak sembuh-sembuh. Jemaat. Dari mana? Dari kita sendiri, dari jemaat juga. Melihat mungkin di video atau apa, air bawang putih, bagus tebusan untuk gula darah. Oh air timun, bagus, buat cancer dan sebagainya. Udah itu bukan kita konsumsi untuk pribadi, kita sebarkan ke jemaat yang lain. Akhirnya jemaat yang lain percaya juga. Dan akhirnya malah nggak sembuh dan makin parah. Di sini juga kadang-kadang kita mau berdiskusi, kita mau berdebat, bukan mencari kebenaran Kristus. Kebenaran yang cari hikmat dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita berdiskusi dan berdebat, kita mencari hikmat untuk pembenaran diri sendiri. Kita buka di 1 Korintus 8 ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi.
supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Di sini Paulus mengungkapkan sebenarnya dia tidak salah dalam hal memakan daging. Dia tidak salah. Tapi dia tidak mau menjadi batu sandungan. Di sini dia rela melepaskan kebebasan dia demi kebaikan saudara-saudara dalam iman yang lebih lagi. Ia lebih mengutamakan pertumbuhan rohani sesama daripada hak pribadinya untuk makan daging. Di sini Paulus menegaskan kebebasan di dalam Kristus harus dijalankan dengan tanggung jawab. Kebebasan ini tidak boleh merugikan orang yang lebih lemah atau menjadi batu sandungan. Paulus mengingatkan bahwa kadang-kadang ketika kita menganggap remeh saudara seiman, karena kita sudah tahu nih, kita merasa sudah tahu, kita merasa sudah mengetahui lebih. Kadang-kadang saudara seiman salah, saudara seiman misalnya kurang tepat, wah kita merasa sudah tahu. Menganggap remeh saudara seiman tersebut. Sehingga apa? Sehingga merusak persatuan di dalam gereja. Paulus memilih tidak menjadi batu sandungan. Walaupun kita tahu dia rasul yang begitu luar biasa. Dia mempunyai hikmat yang begitu luar biasa. Tetapi dia tidak mau menghancurkan komunitas di dalam gereja. Bagaimana hikmat dari Kristus harus kita cari, kita gunakan. Bukan untuk menunjukkan kebenaran pribadi, tetapi untuk menjaga kesatuan di dalam iman. Bagaimana kita menggunakan kebebasan kita di dalam berpendapat di dalam gereja dengan bijaksana. Ada satu hal yang mungkin menjadi perdebatan di dalam gereja mengenai pakaian. Saya mendengar salah satu podcast ya hubungan antar manusia. Jadi podcast ini ya nggak terlalu besar subscribernya, isinya 2 koko-koko Cina ngobrol ya dengan bahasa yang agak logat Cina. Jadi kalau istri saya dengar, "Kok kamu ngapain sih dengerin itu podcast itu 2 koko-koko Cina?" yang logatnya agak Cina-Cina gitu. Ya, tetapi dari podcast itu saya mengambil banyak pelajaran yang bisa saya ambil di situ. Bagaimana dia berbicara mengenai masalah penampilan. Di dalam dunia kerja, penampilan itu penting. Kalau dia bilang kuliah itu bisa pakai kaos. Tapi kalau kerja pakai kaos, tidak benar, tidak pantas. Di sini kenapa dibilang 3 alasan orang perlu penampilan rapi? Di sini karena orang pertama menilai dari penampilan. Sama seperti halnya kita di gereja. Gereja juga kita melihat orang sebelah kita, orang sebelah kanan kiri kita. Kita bukan beribadah sendiri. Kalau kita beribadah sendiri, kita mau pakai baju atau apa, itu tidak ada masalahnya. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita memakai pakaian yang pantas. Kenapa? Karena kita dilihat oleh orang. Kita dilihat oleh sesama. Tujuan kita di bergereja adalah membangun sesama. Bukan beribadah secara pribadi. Membangun komunitas gereja. Di sini bagikan Paulus juga memiliki kebebasan untuk bisa makan daging. Kita juga bisa memiliki kebebasan memakai baju semau kita. Tetapi di sini dituliskan, kita bukan beribadah sendiri, kita mau sama-sama saling membangun. Kita bersekutu. Paulus juga bisa berkhotbah dengan bahasa roh. Tetapi ketika dia berbahasa roh, tidak ada yang mengerti, tidak membangun sesama jemaat, makanya dia tidak mementingkan berkhotbah dengan bahasa roh. Begitupun juga diri kita. Tidak perlu berpenampilan memakai pakaian yang mahal, tapi pakai yang rapi. Dari podcast itu dibilang, ya intinya kayak seperti itu. Ketika kita penampilan rapi, kita juga menghargai orang lain.
Kita misalnya ke pesta. Apakah kita ke pesta resepsi pernikahan, kita memakai baju yang ya ala kadarnya? Tentunya kita kadang-kadang bisa berdandan, yang perempuan berdandan, yang laki-laki juga rapi. Kenapa? Kita menghargai acara orang yang mengundang kita. Begitu pula juga di dalam kitab perjamuan kawin juga kita lihat. Ketika ada di dalam ditulis di dalam Alkitab, ketika mereka tidak memakai pakaian pesta, orang yang punya perjamuan marah, mengusir. Ada cerita di dalam Alkitab perjamuan kawin itu juga. Dan ketika kita datang ke gereja, kita tahu yang punya acara bukan pengurus, bukan majelis, tetapi Tuhan. Bagaimana kita bisa berpakaian yang layak? Ya, tidak menjadi eksentrik sendiri. Dan ketika kita memakai pakaian yang layak, memakai pakaian yang kita menghargai diri sendiri. Kenapa? Packaging. Ya, packaging kita juga baik, value kita juga baik. Jadi berpakaian sopan, berpakaian yang layak ke gereja adalah bagian penghormatan kita kepada Tuhan yang punya gereja. Kesaksian kepada sesama kita menjaga kesatuan jemaat. Dan ini seringkali ketika kita mengandalkan hikmat dari Tuhan, dari hal contoh kecil saja berpakaian. Ketika kita mau mengandalkan hikmat dari Tuhan, keakuan kita, hikmat manusia, kita bisa singkirkan. Kita tidak banyak komplain ini, komplain ke sana, komplain ke situ. Ketika kita menggunakan hikmat dari Tuhan, contoh kecil dari hal berpakaian, kita bisa menyingkirkan ego kita. Banyak sekali di dalam gereja yang bisa kita contohkan. Tadi saya contohkan hanya dalam berpakaian. Ketika kita mau mengadakan hikmat dari Tuhan, kita akan turut pada kehendak Tuhan, turut pada firman Tuhan, turut pada peraturan gereja. Karena saya ungkapkan, Anda bisa cari 10 pembenaran di ChatGPT, 10 kesalahan di ChatGPT mengenai cara tata berpakaian. Kalau kita mau berdebat, bisa panjang. Makanya saya bilang, ketika kita menggunakan hikmat dari Tuhan, kadang-kadang hal-hal seperti itu kita tidak perlukan lagi. Tergantung diri kita, apakah kita mau menggunakan hikmat tersebut. Yang kedua, ketika Kristus ingin menjadi visi dari hidup kita, kita harus menghindari ajaran-ajaran palsu. Kita harus menghindari ajaran-ajaran palsu. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Seperti yang tadi saya ungkapkan, kita adalah berada di era post-truth, era teknologi, era kemajuan, era kita banjir informasi. Saya pernah berbicara dengan pemuda, kita ngomong tentang politik. Saya memang pendukung presiden sebelum Jokowi. Tapi saya bisa mencari 10 kesalahan atau lebih banyak kesalahan Jokowi. Gampang sekali sekarang. Tergantung kalau kita fanatik berlebihan dengan Presiden Jokowi, kita tidak akan menghiraukan semua data-data yang dalam tanda petik kurangnya Jokowi.
Saya bukan bilang Presiden Jokowi itu jelek, tapi setiap manusia, setiap pemimpin ada kekurangan dan kelebihan. Di sini, ketika kita tidak mau mencari tahu sumber-sumber yang lain, kita tidak mau mencari tahu hal-hal yang lain, kita terperangkap seperti halnya katak di dalam tempurung. Kita hanya memvalidasi hal-hal yang kita sudah ketahui. Kita di sini harus benar-benar memohon pimpinan Roh Kudus. Kita harus menemukan, ketika kita belajar, kita harus menemukan arti daripada firman Tuhan. Kita mau telaah arti firman Tuhan. Jangan gampang menjudge ini salah, ini benar. Tapi kadang-kadang itu mungkin bukan kepentingan atau keinginan Roh Kudus, tetapi keinginan pribadi. Masalah Sabat. Saya melihat ada, walaupun masalah Sabat sampai di gereja Yesus Jati ada sekarang ada yang ekstremis kanan, yang ekstremis kiri masalah Sabat. Ekstrim yang kita mulai dari masalah Sabat mungkin yang ekstrim kiri aja lah. Ekstrim kiri, Sabat itu kita lihat sebagai hari peristirahatan, tidak memantang sebagai hari. Kita diberi kebebasan beribadah pada hari kapanpun dan dimanapun. Ada nggak ayat Alkitabnya? Ada di Kolose 2. Juga ada di Kolose 2 ayat 16-17. Kita baca di Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Hari Sabat aja ada yang ekstrim, bilang nggak perlu, nggak penting merayakan Sabat. Bahkan sampai ada orang gereja sejati pun juga seperti ini. Di mana ayatnya? Kolose ini 2 ayat 16 dan 17. Sehingga menimbulkan kadang-kadang polemik di dalam gereja. Sama seperti pada saat di jemaat Kolose ada polemik-polemik juga seperti itu. Makanya dituliskan ayat seperti ini. Kalau kita lihat di Kolose 2 ayat 16. Nah, kalau ada aplikasi Rema bisa dilihat. Di sini dalam bahasa asli Yunaninya Sabaton. Dan ternyata Sabaton itu sama nih, Sabaton semua. Hari-hari Sabat. Baik, hari-hari Sabat. Jadi tadi kalau kita menggunakan aplikasi Rema, kita bisa melihat ayat asli Dorea dan Karisma, itu Roh Kudus sama-sama berbeda. Ada yang tadi yang berupa karisma, ada yang berupa janji kepada setiap manusia. Tapi kalau Sabat ini di dalam Kolose ini, kalau kita lihat di dalam aplikasi Rema Sabaton, semua Sabat tuh sama. Di Lukas 4 ayat 16 sama, di Matius 12 ayat 1 sama, Sabaton semua. Kalau kayak gitu, boleh dong kita tidak merayakan hari Sabat. Kan itu merupakan bayangan. Nah, kita lihat konteks. Bukan arti kata saja. Makanya kita membaca Alkitab, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita butuh pimpinan dari Roh Kudus. Kita lihat konteks. Bukan ayatnya saja, konteksnya kita lihat di sini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Di sini ada trio waktu kalender Yahudi: hari raya, annual festival, bulan baru, monthly celebration, dan hari Sabat. Weekly or ceremonial rest. Ini sama dengan bilangan 28 ayat 11 sampai 15. Kalau saudara-saudari baca. Berbicara tentang konteks. Jadi makanan, minuman, hari raya, bulan baru, Sabat seremonial. Itu yang merupakan bayangan dari Kristus. Yang tidak perlu kita gunakan, tidak perlu kita lakukan. Tetapi Sabat mingguan, Sabat yang kita lakukan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 kita nggak baca. Ini bukan disebut bayangan. Ini prinsip kekal. Di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 ini merupakan 10 perintah Allah
Karena kita bisa bedakan dengan sabat seremonial. Kalau kita bicara di Imamat 23 ayat 32, di situ ada hari perdamaian, hari raya trompet dan sebagainya. Sabat itu sudah digenapkan oleh Kristus yang seremonial. Tetapi sabat mingguan itu adalah keharusan dan kewajiban. Kita, Gereja Yesus Jati, tetap menjalankan hari Sabat. Jangan menjadikan hari Sabat ini menjadi seremonial atau acara hukum Taurat yang legalistik. Sabat ini tetap dianggap perintah Allah yang kekal, memiliki makna rohani yang mendalam bagi umat percaya, bahkan keselamatan, karena kita ingin mencapai Sabat kekal. Dan dari hari Sabat aja kita bisa berpolemik. Tadi ekstrem kiri, ya, yang boleh kita boleh beribadah di hari apapun, hari Sabat itu merupakan bayangan dan sebagainya. Tapi ada yang ekstrem kanan, sama-sama di Gereja Yesus Jati. Gak boleh masak, hari Sabat itu gak boleh masak, gak boleh melakukan perjalanan. Di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 kita nggak baca. Tidak boleh bekerja atau melakukan perjalanan jauh. Tidak boleh memasak atau menyalakan api. Padahal kita lihat Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Di sini Sabat dimaksudkan untuk membawa manusia, kita sebagai jemaat, untuk dekat kepada Allah, bukan membebani dengan aturan-aturan yang legalistik. Sabat ini hari yang diberkati, kita lihat di Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Sangat diberkati. Kita lihat di Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak hukum-hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan acaramu dan mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makanan engkau milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Jadi hari Sabat hari kenikmatan. Dan di Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sabat di dalam perjanjian baru difokuskan pada hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya kepatuhan terhadap gak boleh main api, gak boleh masak, gak boleh menggunakan api, gak boleh melakukan perjalanan. Yang seremonial itu sudah digenapi oleh Kristus. Sedangkan kita menjalankan Sabat adalah sebagai hari kenikmatan. Sabat bukan kita beribadah datang, bukan sebagai beban, tapi sebagai berkat dan kesempatan untuk bersekutu dengan Allah. Saya pernah berdiskusi dengan penatua Misael. Saya bilang, Pak, kalau muda kayak gini, usia saya 30-40, itu waktunya kerja keras ya Pak. Waktunya kerja bagai kuda gitu kan. Nah, tapi saya memikirkan adalah anak.
anak itu adalah usia 0 mungkin sampai dengan belasan. Adalah pada saat usia kita 30 sampai 40-an. Dan saya merasakan waktu anak itu 0 sampai 11 tidak akan terulang kembali. Saya melihat anak saya Samuel, ketika lihat foto-fotonya dia masih bayi, itu adalah waktu yang tidak akan pernah terulang kembali. Sebagai manusia, kita mempunyai 3 resources atau tiga daya. Uang, tenaga, dan waktu. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Ketika kita berdaya upaya tadi seperti yang saya ungkapkan, bagai kuda untuk menghasilkan uang, tapi saya merasakan saya kehilangan waktu dengan anak saya. Dan masa itu tidak akan terulang. Ya, saya berbicara itu dengan penatua Misael. Dan jawaban penatua Misael itu sangat menggugah. Kenapa? Dia jawab, kalau gitu pergunakanlah Sabat. Pergunakanlah waktu Sabat. Sebagai apa? Sebagai rumah kedua. Makanya kenapa gereja kita menggunakan prinsip menguduskan hari Sabat, bukan menguduskan jam Sabat. Kita di sini di dalam gereja, kita bersekutu, berkumpul, membawa anak kita, memanfaatkan waktu yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat pertumbuhan anak kita di dalam gereja. Jangan kita datang ke gereja jam Sabat selesai. Udah tugasnya selesai. Itu seremonial. Tetapi ketika kita datang, kita membawa anak kita mungkin bisa menghabiskan waktu kita bersama anak kita bisa melihat dia ada di kelas Sabat. Itu adalah waktu kenikmatan yang berharga. Ketika dia sudah besar, ya ada kan kalau kita lihat ya progresnya bersama keluarga 0 sampai 11 itu tuh tinggi waktu dia bersama keluarga, tapi di atas 12 itu akan turun. Sampai mungkin kalau sudah dewasa, sudah menikah, mungkin ketemu dengan kita hanya seminggu sekali. Beruntung seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Ada yang mungkin cuma sinca doang, setahun sekali. Kita bisa menggunakan waktu dengan anak-anak kita di usia prime-nya. Ya apa? Datang ke gereja, kuduskan hari Sabat. Sebagai apa? Ajang juga pendidikan rohani kepada anak-anak kita. Terus terang mungkin kepada kaum laki-laki yang bekerja, kadang-kadang kurang bisa mendidik anak. Kerja mungkin dari pagi sampai sore, pulang sudah lelah. Kadang-kadang kurang bisa mendidik anak. Bagaimana didikan yang benar? Bawa ke gereja, manfaatkan jam gereja. Waktu Sabat ini dimanfaatkan. Jadi bukan hanya healing, bukan jalan-jalan healing, tetapi kita bisa merasakan berkat kenikmatan pada hari Sabat. Itu bagaimana kita bisa menjadikan Kristus sebagai visi kita. Bagaimana kita hidup berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Banyak ajaran-ajaran yang dalam tanda petik sesat, bahkan di dalam gereja Yesus Jati sendiri. Saya mengalami ada yang ekstrem kiri, ada yang ekstrem kanan. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan hikmat Tuhan menghindari ajaran-ajaran sesat seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir. Kristus menjadi visiku. Kristus menjadi visiku. Terus terang aja dunia yang tadi seperti yang saya bilang, banyak godaan yang menarik. Di tempat dengan sumber daya melimpah, kita tergoda untuk mencintai harta yang kita miliki.
Di tempat kekurangan sumber daya, kita tergoda untuk menginginkan harta milik orang lain. Sekarang pendidikan, prestise sosial dapat mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Media, terutama media sosial, membombardir kita dengan pesan kaya, terkenal, sehat, menarik, dan bahagia. Bahkan sekarang muncul standar TikTok. Kemarin pemuda minggu lalu dibilang, kok sekarang ada standar TikTok? Ada wanita menceraikan suaminya karena penghasilan suaminya tidak sesuai dengan standar TikTok. Saya tidak main TikTok. Tapi wah, sampai seperti itu. Standar TikTok. Sekarang juga ngetren mungkin child free. Menikah tapi tidak mau punya anak. Gereja menentang itu ya. Kenapa? Itu statement yang keras. Gereja menentang itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi child free sekarang sangat berkembang. Kenapa? Kita lihat Korea, angka kelahiran 0,7 per ibu. Padahal angka kelahiran yang cukup itu 2,1. Artinya satu ibu harus melahirkan 2,1 anak. Kenapa 2,1? Karena bisa saja ada anak yang meninggal. Makanya harus 2,1 di dalam setiap negara. Korea 0,7. Jepang pun tidak begitu berbeda. Bahkan diprediksi populasi Jepang akan mencapai kepunahan pada tahun 2700. Thailand juga sama sekarang begitu. Sekarang juga Indonesia mulai angka kelahiran turun. Alasannya banyak. Hempitan ekonomi, ada cuaca, iklim yang tidak mendukung, bla bla bla. Banyak. Tetapi apakah itu sesuai dengan Kristus? Apakah Kristus memang menjadi visi kita? Saya juga ada lagi gerakan yang lain. Gerakan FIRE. Ya, FIRE itu Financial Independent Retire Early. Wah, saya juga terkesima. Ya, suka juga, ya pengen dong retire. Pengen dong mencapai kebebasan finansial, habis itu pensiun. Padahal sebenarnya kalau sejujurnya sampai akhir hayat kita. Makanya saya kemarin sering berdiskusi dengan adik saya Ivan. Ya, dia puji Tuhan. Ya, di Sunter para pengurus diaken-diakennya walaupun sudah ada usia pensiun tetapi tidak mau pensiun. Ya, Pak Diaken, jangan pensiun, Pak. Ya, kenapa? Karena sampai akhir hayat kita. Itulah kalau Kristus ingin menjadi visi kita. Jujur, orang Kristen di berbagai dunia sangat wajar menginginkan stabilitas politik, kebebasan sosial yang lebih besar. Ya, kalau dengar penatua Andrea bilang, jangan mendoakan keamanan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negaranya aman-aman sentosa aja kadang-kadang kita yang lupa. Ya, sampai se ekstrim itu. Nah, tapi sebenarnya statement itu tidaklah salah. Kenapa? Karena bagaikan pisau bermata dua. Kadang-kadang stabilitas politik, keadaan yang nyaman, kadang-kadang membunuh iman rohani kita. Bagaikan pisau bermata dua. Kadang-kadang kita lupa tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah kita berada di dalam Kristus. Kita kalau lihat Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita
mendapat bagian. Tujuan hidup kita, visi kita adalah mendapat bagian di dalam Kristus. Yang ada di dalam dunia ini adalah sebagai bonus atau tambahan. Tapi berapa banyak yang berpaling mengejar bonus atau tambahan itu dan merupakan tujuan akhir kita. Padahal Kristus sudah cukup. Di dalam Dia kita sudah diampuni. Itu ada di Kolose 1 ayat 13 sampai 14. 2 ayat 13 sampai 14 kita nggak baca. Di dalam Dia kita sekarang hidup. Jadi sebenarnya dengan Kristus kita sudah cukup ada di dalam Dia. Jangan sampai kita mengorbankan visi kita yaitu Kristus untuk mengejar hal-hal duniawi. Sekarang tuh pilihan diri kita masing-masing. Ketika Kristus menjadi visi kita, kita akan hidup pada saat ini. Kita akan hidup bersyukur akan apa yang kita miliki. Menikmati apa yang kita miliki. Tidak mengejar ke kanan dan ke kiri, tetapi berjalan Kristus bersama Kristus. Berjalan lurus bersama Kristus. Puji, kemuliaan dan kebesaran hanya untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.